Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan serta membela hak asasi manusia. Seperti yang dicontohkan oleh sosok Umar bin Khattab yang memerintahkan pembongkaran sebuah bangunan masjid hanya untuk membela hak seorang Yahudi. Dan ini terjadi ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar Shiddiq. Dan di bawah kepemimpinannya, agama Islam pada saat itu meluas sampai ke Mesir. Dan kisah ini pun bermula ketika seorang gubernur Mesir yang pada saat itu dijabat oleh Amr bin As berencana untuk membangun sebuah bangunan masjid yang megah tepat di depan istananya. Karena pada saat itu di depan istananya yang megah terhampar sebidang tanah kosong yang terdapat gubuk reot milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr bin As menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah bangunan masjid yang indah dan megah agar seimbang dengan kemewahan istananya. Karena ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk reot milik Yahudi. Singkat cerita, dipanggillah si Yahudi tua yang merupakan pemilik tanah dan gubuk itu ke dalam istana sang gubernur. Gubernur pun mengatakan rencananya kepada orang Yahudi tadi dan meminta agar dia mau menjual tanah serta gubuknya. Namun orang Yahudi itu menolaknya dengan tegas. Bahkan ketika gubernur menawarkannya dengan bayaran 3 kali lipat, Yahudi itu pun tetap tidak mau menjualnya. Kemudian Amr bin As terus memaksa dengan berkata, "Jika ku bayar 5 kali lipat, apakah kau akan melepaskannya?" Yahudi itu pun menjawab, "Tidak tuan, aku tetap tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya yang aku miliki." Kemudian gubernur Amr bin As pun mengancamnya, "Apakah kamu tidak akan menyesal?" "Tidak," jawab Yahudi dengan tegas. Akhirnya gubernur Amr bin As pun menetapkan sebuah kebijakan untuk membongkar gubuk reot Yahudi dan minta supaya didirikan masjid yang besar dan megah di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan. Si Yahudi itu pun tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Dia hanya bisa menangis. Namun dia tidak putus asa. Dia pun bertekad hendak mengadukan hal ini kepada atasannya, yaitu Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Singkat cerita, berangkatlah si Yahudi ini ke kota Madinah untuk menemui sang khalifah Umar bin Khattab. Dan setibanya di sana, si Yahudi bertanya kepada orang-orang, "Di manakah istana sang khalifah?" Ketika ditunjukkan, dia pun kaget bukan kepalang. Kenapa? Karena ternyata khalifah tidak punya istana mewah seperti gubernur di Mesir. Bahkan dia diterima oleh Umar bin Khattab di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Umar pun bertanya, "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" Si Yahudi itu pun mengutarakan maksudnya dan membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir yang sudah berani menggusur tanah dan gubuknya. Mendengar itu semua, Umar bin Khattab pun marah besar. Kemudian beliau pun menyuruh si Yahudi tadi untuk mengambil sepotong tulang dari tempat sampah yang tak jauh dari tempat mereka. Tentu saja si Yahudi tadi menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggap tidak wajar dan tidak ada hubungannya dengan masalah yang diadukan. Namun akhirnya dia pun mengambil tulang itu lalu diserahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun menggores tulang tadi dengan pedang yang membentuk tulisan huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang di tengah-tengahnya. Kemudian tulang itu pun diserahkan kepada si Yahudi yang masih bingung tidak mengerti maksud khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernur Amr bin As." "Maaf tuan, aku terus terang masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan, bukan meminta tulang tidak berharga ini," protes Yahudi. Mendengar hal itu, sang khalifah hanya tersenyum. Beliau tidak marah. Beliau pun menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Akhirnya, si Yahudi itu pun kembali pulang ke Mesir dengan membawa sepotong tulang dari sang khalifah. Setibanya di Mesir, dia langsung menyerahkan tulang tersebut kepada sang gubernur. Dan begitu gubernur Amr bin As menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Tidak berselang lama, kemudian sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru saja dibangunnya. Dan dia pun memerintahkan agar dibangun kembali gubuk si Yahudi tadi. Beberapa saat sebelum masjid itu dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf tuan, tuan jangan dulu bongkar masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Silakan, ada perlu apa lagi?"
Tanya Gubernur Amr bin Ash. Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid begitu Tuan menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin Ash pun menjelaskan, wahai orang Yahudi, ketahuilah, tulang itu hanya tulang biasa. Namun, karena dikirimkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku. Lalu, apa maksudnya? Tanya Yahudi masih belum mengerti. Gubernur pun menjelaskan, tulang itu berisi ancaman dari sang khalifah. Seolah-olah beliau berkata, wahai Amr bin Ash, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapa tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan adil pula ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian, maka pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu. Si Yahudi itu pun tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang kering. Sungguh mulia dan mengagumkan ajaran Islam yang mereka pegang teguh. Akhirnya, si Yahudi itu pun menyatakan diri untuk memeluk Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Seandainya umat Islam hari ini menapaktilasi kisah keadilan pemerintahan Islam terhadap warga negaranya, baik yang muslim maupun kafir, tentu saja hal yang akan muncul di benak mereka, yakni Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin. Namun sayangnya, gambaran ideal berupa keadilan Islam seperti zaman Umar bin Khattab mungkin hanya akan jadi romantisme masa lalu belaka. Di tengah kepemerintahan politik saat ini, keadilan penguasa seperti Sayyidina Umar hanyalah dianggap sebagai dongeng belaka yang hanya bisa ditemukan di dalam buku-buku sejarah saja. Islam adalah agama yang terdepan dalam melawan kezaliman, dan tentunya para pemimpin beragama Islam harusnya menjadi garda terdepan dalam melawan kezaliman dan bukan malah menjadi pelaku kezaliman itu sendiri. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Wahai para pemimpin, yang kita butuhkan saat ini adalah jiwa kepemimpinan Umar bin Khattab. Maka bangkitkan semangat singa padang pasir yang ada dalam dirimu. Jangan biarkan kezaliman terus tumbuh di negeri ini. Terangilah negeri ini dengan kelembutan cahaya Islami. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi untuk membalasnya.